Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau dan nanya pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Sohir. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikuti Islam, azani Allah wa yakum, para pemirsa Fatwa TV dan juga para pendengar radio dimanapun Anda berada. Alhamdulillah senang sekali di kesempatan yang berbahagia ini kami dapat menyapa Anda kembali di program live interaktif seputar fikih praktis ilmu waris, dan program ini diasuh dan juga dibimbing oleh guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, juga para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman nanti. Ikuti Islam, adzani Allah wa yakum. Kami juga konfirmasikan kepada Anda untuk live interaktif ini kami direlay oleh beberapa stasiun radio yang tergabung di RTVC. Di antaranya ada Radio Bimbas Yogyakarta, Radio Sahabat Tegal, Radio Suara Madinah Caruban, kemudian Radio MDF FM Probolinggo, Radio Hang FM Batam, Radio Amuba Pangkal Pinang, kemudian Radio Sago FM Sumatera Barat, Radio Gema FM Bontang, Radio Al-Hikmah Banyuwangi, Radio Albina AM Bekasi, kemudian Radio Tua FM Riau, Radio Dai Tengaran, dan Radio Mas FM Sragem. Terima kasih kami ucapkan jazakumullahu khairan. Dan alhamdulillah telah hadir di studio guru kita Al-Ustadz Nizar Sa'ad Jabal LC-MPD. Beliau adalah sekretaris anggota Dewan Fatwa Perhimpunan Al-Irsyad, dan kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan Ustadz. Ahlan bikum. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sekarang udah sehat ya Ustadz ya, insyaallah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Barakallahu Ustadz. Jazakallahu Ustadz sudah menyempatkan waktu pada hari ini Ustadz. Alhamdulillah. Barakallahu fiik Ustadz. Ikuti Islam, azani Allah wa yakum. Kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya tentang ilmu waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333, dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kepada Ustadz, sambil menunggu penelpon yang masuk, kita bacakan pertanyaan yang sudah masuk di redaksi Ustadz. Ya, fadhal. Kita bacakan pertanyaan pertama dari Emasiah di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Saya dua bersaudara perempuan. Kami mempunyai tanah warisan dari orang tua. Kedua orang tua kami sudah meninggal. Pertanyaannya, apakah anak perempuan yang tua lebih banyak dapat tanah daripada anak perempuan yang muda? Terima kasih, mohon jawabannya Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Menjawab pertanyaan dari saudari kita di Kalimantan Timur, alhamdulillah, terima kasih banyak atas kepercayaannya telah mengirimkan pertanyaannya kepada kami di Fatwa TV. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, hidayahnya, menjaga iman kita, menjaga kesehatan kita semuanya. Allahumma inna nas'alukal afwa wal afiyah. Kita memohon kepada Allah maafnya, memohon kepada Allah kesehatan. Menjawab pertanyaan di atas, bahwa seseorang meninggal dunia dan dia memiliki dua anak perempuan dan meninggalkan beberapa kebun. Anak perempuan tertua lebih banyak memiliki dibanding dengan yang pertama. Bagaimana yang seperti ini? Tentu hanya fokus pada pertanyaan ini saja ya. Tentu tidak dibenarkan apa yang dilakukan oleh anak tertua ini, di mana dia mengambil jatah terbanyak dari warisan. Ya, tentu tidak diperkenankan sama sekali, bahkan itu kategorinya adalah zulm, kezaliman. Jadi tidak ada bedanya antara anak pertama dengan anak yang kedua, anak tertua dengan anak yang paling kecil, jika mereka semuanya perempuan seperti dalam kasus ini. Maka dua-duanya mendapatkan jatah yang sama.
ya mendapatkan jatah yang sama. Tidak boleh mengambil lebih atas dasar usia, ya atas dasar kakak dengan ini adik, ya. Wallahu a'lam bishawab. Atau bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat penelpon yang sudah masuk, Ustaz. Ya. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hamba Allah di Sumatera, Ibu ya? Ustaz. Ya, silakan. Ustaz izin bertanya. Silakan Ibu. Ana mempunyai kasus seperti ini Ustaz. Ana nih 2 bersaudara perempuan semua Ustaz. Kedua orang tua Ana sudah meninggal. Ayah Ana meninggal sesudah ibu Ana. Orang tua Ana tuh meninggalkan aset berupa penginapan. Tetapi orang tua pun meninggalkan hutang Ustaz. Apabila aset tersebut Ana jual, maka tidak akan mencukupi untuk membayar utang orang tua Ana. Jadi, Ana memutuskan untuk mengelola aset tersebut agar dapat menghasilkan sehingga Ana bisa membayar hutang orang tua Ana. Karena anak-anak pertama, Ana memutuskan untuk mengelola aset tersebut sendiri didampingi oleh suami Ana. Lebih dari separuh hutang orang tua Ana nih dengan 1 orang Ustadz. Jadi Ana memutuskan untuk memberikan penginapan ini dengan 1 orang tersebut, tapi Ana meminta waktu 10 tahun kepada orang tersebut untuk mencicil hutang-hutang dengan orang lain Ustadz. Jadi yang hutang dengan yang lain-lainnya Ustaz. Untuk menjaga perasaan suami Ana, karena kemungkinan waktu Ana tersita dengan mengolah usaha ini, jadi Ana mengambil gaji dari pengelolaan ini Ustaz. Yang Ana tanyakan Ustaz, apakah boleh Ana menggunakan nama penginapan ini untuk usaha pribadi Ana? Tetapi Ana menyewa tempat lain yang berdekatan dengan penginapan ini untuk penghasilan pribadi Ana sendiri. Dengan tujuan selain untuk pribadi Ana sendiri dan keluarga Ana, dan untuk tambahan membayar hutang orang tua Ana. Ana jadikan mes bulanan, tetapi Ana menyewa tempat lain Ustaz. Itu apakah diperbolehkan Ustaz? Ya. Ya, baik, cukup pertanyaannya Ibu. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ibu di Sumatera yang menyempatkan waktu untuk telepon ke studio ya. Jadi jika kasus seperti yang diceritakan cukup detail tadi oleh Ibu, maka itu tidak diperkenankan Ibu. Ya, tidak diperbolehkan Ibu menggunakan aset warisan untuk kepentingan pribadi. Jadi itu sama saja dengan menggunakan aset orang lain untuk kepentingan pribadi. Ya, loh itu kan warisan keluarga saya bukan orang lain. Iya, itu kan hotel itu milik warisan. Ya, milik para ahli waris. Lalu namanya, nama besarnya dan sebagainya dipakai untuk usaha pribadi. Tentu ini tidak diperbolehkan Ibu, ya, memanfaatkan barang orang lain untuk kepentingan pribadi. Ya, tentu ini tidak diperbolehkan Ibu, itu takut kezaliman nantinya. Jadi kalau Ibu usaha pribadi, ya jalankan usaha pribadi itu dengan baik tanpa melibatkan itu. Ya, walaupun Ibu punya niatan, nanti kalau ada keuntungan, saya nambahi buat melunasin hutang orang tua. Tentu ini niatan dan amalan yang sangat mulia sekali. Ya, barakallahu fiik. Semoga Allah mudahkan semua urusan Ibu dan disegerakan pelunasan hutang keluarga Anda. Masya Allah, bisa jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya. Oh, baik, kita angkat penelpon dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Oh baik, terputus qadarullah. Kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Bapak Priyono di Bekasi. Mohon izin bertanya Ustaz, menanyakan harta waris milik ponakan. Ana mempunyai ponakan 4 laki dan 1 perempuan.
yang paling besar kelas 1 SMA, yang paling kecil TK. Untuk muamalah dengan harta anak yatim piatu seperti apa ya Ustadz? Ana sekarang menjadi wali dan penerus usaha mereka. Ana sendiri mempunyai anak 1. Bolehkah Ana mengambil Bolehkah Ana mengambil uang dari usaha mereka untuk memberikan hadiah ke istri karena telah merawat mereka? Semisal nominal per bulan 500.000 Ustadz. Mohon nasihat dan penjelasannya. Jazakallahu khairan. Iya. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih kepada Bapak yang mengirimkan pertanyaannya tadi. Masya Allah, ini yang dilakukan oleh Bapak ini tentu amalan yang mulia ya. Tapi satu sisi ini ngeri-ngeri sedap juga gitu ya. Sedapnya pahalanya besar, ngerinya adalah mengelola harta orang lain ya. Jadi posisinya Bapak ini wali dan mengelola harta orang lain. Yang jadi pertanyaan di sini, bolehkah si pengelola yaitu wali ini mengambil harta dari usaha yang dia kelola ini yang menjadi milik 2 anak yatim tadi itu untuk diberikan kepada istrinya yang ikut membantu ngurusin hari-harinya? Jawabannya tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena harta dan usaha itu bukan milik Anda. Sehingga Anda berhak untuk mengambil dan memberikan kepada siapa yang Anda kehendaki. Ya, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Jangan mengambil harta yang ada di antara kalian dengan cara yang batil. Jadi ini bukan harta milik Anda, tapi ini harta milik 2 anak tadi itu. Ya, harta milik 2 anak tadi itu. Ya, dan juga istri Anda tidak terlibat dalam pengelolaan usaha itu secara profesional, tidak. Ya, maka Anda pun tidak berhak untuk mengambil dan menentukannya. Adapun Anda wali yang mengelola usaha itu, maka Anda berhak untuk mengambil gaji dari pekerjaan Anda ini, yaitu mengelola usaha itu. Seberapa besar gaji yang Anda ambil, maka itu adalah gaji al-mithil, yaitu gaji yang memang layak untuk diambil oleh orang yang seprofesi Anda. Jadi umumnya orang yang duduk di profesi Anda itu dapat gaji berapa, maka Anda mendapatkan gaji dan upah yang sama seperti di luar. Contoh, Anda sebagai direktur di situ, gaji direktur 10 juta umpama aja ini, ya kan, mana ada direktur 10 juta ya, umpama. Gaji Anda umumnya di luar 10 juta, maka Anda berhak mengambil gaji Anda dari bisnis yang Anda kelola itu yang menjadi milik mereka 10 juta. Kalau Anda mengambil, saya ngambil 15 juta, padahal di luar 10 juta, itu tidak diperbolehkan, selebihnya akhirnya menjadi uang yang diharamkan. Apalagi Anda mengambil untuk diberikan kepada orang lain. Ya, ini tidak diperkenankan sama sekali. Barakallahu fikum. Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawabannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Ini kita angkat kembali pertanyaan yang sudah masuk, silakan. Assalamualaikum, Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Umu Aryo di Pekanbaru, Umu ya, silakan. Iya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umu Aryo di Pekanbaru, silakan Umu. Meneruskan pertanyaan dari member WhatsApp di Rosa Islamiyah. Begini kasusnya Ustaz. Ibu Ana anak satu-satunya dari nenek. Ibu Ana meninggal duluan. Setelah beberapa tahun nenek meninggal. Nenek mempunyai saudara laki-laki 1 orang dan 1 orang saudara perempuan. Apakah dalam pembagian warisannya kami sebagai cucu nenek dari anak perempuan satu-satunya tidak dapat warisan? Ya, sudah bisa difahami. Ya, jelas bisa difahami. Ya, Ya, terima kasih Umu Arya.
Ya cukup Ibu Aryo. Ya, yang kedua boleh? Yang kedua boleh Ustaz? Boleh, silakan. Baik, silakan Ibu Aryo. Oh iya. Begini Ustadz, ayah sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Sampai saat ini ibu belum membagikan warisan. Apakah kami sebagai anak-anak itu apa yang harus kami lakukan sebagai anak-anak supaya ibu ini tidak kalau seandainya ibu kemudian meninggal sebelum membagikan warisan, ibu itu tidak berdosa gitu Ustaz. Iya. Karena sudah pernah disampaikan tetapi belum terlaksana. Jadi supaya meringankan lah Ustaz, apa yang harus kami lakukan gitu. Begitu pertanyaannya. Baik, cukup Ibu Aryo ya. Ya cukup. Jazakallah khairan. Jazakallah Assalamualaikum. khairan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, silakan. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada Ummu Aryo di Pekanbaru atas kumpulan pertanyaan yang dikumpulin ya dari grup Dirasat Islamiyah. Terima kasih, jazakillah khairan menjadi koordinator. Semoga ini jadi amal saleh buat kita semuanya. Menjawab pertanyaan pertama, si fulanah wafat, seorang wanita wafat dan dia memiliki seorang putri yang sudah wafat lebih dulu. Nah, gitu ya. Jadi si fulanah wafat dan dia memiliki seorang putri yang sudah wafat lebih dulu. Dan si fulanah ini memiliki saudara kandung laki dan saudara kandung perempuan. Pertanyaannya, apakah anak-anak dari si putri ini mendapatkan warisan dari neneknya? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Ya, para ulama bersepakat bahwa cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris. Yang menjadi ahli waris itu adalah cucu dari anak laki-laki. Itu yang ahli waris. Adapun cucu dari anak perempuan, mereka bukan ahli waris. Ya, bukan ahli waris. Jadi dalam hal ini ahli waris dari si ibu yang wafat ini siapa? Saudara-saudara kandungnya, laki dan perempuan. Tentu ada solusi yang lain, ada solusinya. Di dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 8 kan bilang, wa idza hadaral qismata ulul qurba. Ketika pembagian warisan itu, karib kerabat itu datang hadir tahu, maka farzuquhum minha, kamu bagi juga lah. Kasihan mereka, tahu, dengar, tapi nggak dibagi, bagilah. Sebagai bentuk apa? Sedekah, dan kebaikan buat mereka. Kemudian menjawab pertanyaan yang kedua, seorang suami wafat, kemudian hartanya dipegang oleh istri. Sampai bertahun-tahun nih harta sepenuhnya dipegang dan dikuasai oleh istri. Kasus yang seperti ini memang kasus, mohon maaf, ini kasus yang mayoritas di negara kita ini. Ya. Orang Jawa, Sumatera kayaknya sudah merata seperti ini. Kecuali memang mereka memahami syariah, maka mereka akan menjalankan ketentuan syariahnya. Jadi suaminya wafat, maka istrinya dominan memegang. Ada dua kemungkinan. Kemungkinan pertama, dia memegang aja. Dia senang megang, dia tidak pakai. Ya, dia tidak menggunakan harta ini. Tapi dia senang megang duit banyak, itu senang. Dilihat, dipegang, senang. Ini punya suami saya dulu, ada memorialnya dan sebagainya. Ada tipe yang seperti ini. Tipe yang kedua adalah dia megang dan dipakai sama dia, dibelanjain sesuka hati dia. Dia ingin belanja ini, diambil dari uang peninggalan ini. Dia ingin ini dibelah ini, dia ingin ini dipakai. Iya, dia ingin ngasih ke sono, dipakai ini, dikasih ke sana. Mau ngasih sana, dikasih dari uang ini. Ada tipe ini.
Ya, tipe yang kedua ini yang berbahaya, ini kezaliman. Ya, walaupun tipe yang pertama juga iya karena dia menahan, tapi yang paling berbahaya tentu yang kedua. Jadi solusinya seperti apa? Kita ini hanya bisa memberikan munasahah, memberikan nasihat. Ya, anak-anak terus memberikan nasihat yang baik, cari momen yang pas, waktu yang pas, kata-kata yang tepat gitu ya. Nasihati dia. Ya. Kemudian bisa juga, tentu kalau nasihat jangan putus asa. Udah sering Ustadz, jangan putus asa. Terus nasihati, terus nasihati, terus nasihati. Bisa juga dengan cara yang kedua, Anda meminta tolong Ustadz yang terdekat di kota Anda, yang Anda yakini bahwa Ustadz ini bisa dan faham, memahami syariah, maka minta tolong kepada Ustadz ini untuk memberikan nasihat kepada ibu Anda. Nah, kemudian yang ketiga adalah berdoa kepada Allah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah buat ibu Anda dan memberikan hidayah buat kita semuanya. Ya, barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Masya Allah, Ibu Ustaz, jazakallah khairan barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian yang bertanya, semoga bisa difahami. Nanti kita angkat kembali pertanyaan sudah masuk via telepon. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan hamba Allah di Ustaz, ini Sumatera. dari hamba Allah di Sumatera Selatan tadi. Oh iya, silakan Ibu. Ya, silakan Ibu. Ya, Ustaz, saya sebenarnya awalnya saya tidak mau ini Ustaz ya, menambahkan usaha baru ini Ustaz. Tetap saya menghasilkan ini untuk tujuannya sebenarnya untuk membayar hutang. Tapi sebenarnya ada masalah ini Ustaz. Jadi kemarin itu kan saya ikut kajian juga, saya ini bahwa solusi itu menyuruh saya mengambil gaji bulanan supaya itu untuk yang kata saya tadi bilang agar menjaga perasaan suami saya Ustaz. Nah, tetapi selama ini Ustaz sehari-hari saya suka memberikan makan karena kan penghasilan suami saya ini tidak tetap Ustaz. Jadi menghasilkan makan, penghasilan makan saya, anak-anak dan suami ini dari hasil penginapan juga di luar gaji saya itu Ustaz. Dan saya juga tidak tahu berapa total yang sudah saya pakai, misalkan jajan anak-anak dan lain sebagainya. Dan tahunya saya baru tahu itu saya tidak diperbolehkan Ustaz. Nah, untuk membayar itu atau menebus dosa saya itu bagaimana? Apakah Ustaz bisa memberikan solusi? Ini Ibu, saya jelaskan biar Ibu tidak salah paham. Ya, jangan ditutup. Jadi ada dua sisi, ada usaha hotel. Ya. Yang kedua ada usaha pribadi. Kan begitu kan yang Ibu ceritain. Ya kan? Nah, kita bicara usaha hotel dulu. Ya. Kalau usaha hotel ini hotel warisan. Hotel warisan yang Ibu kelola agar hasilnya lebih maksimal untuk melunasi hutang. Ya kan? Tentu ini niatan yang luar biasa. Nah, karena Ibu yang mengelola, full di situ, maka Ibu berhak mendapatkan upah dan gajinya secara profesional. Iya. Ibu berhak dapat situ upah dan gaji Ibu berhak dari hotel. Berapa upah dan gaji Ibu dari hotel itu dihitung secara profesional dengan kewajaran, tingkat kewajaran yang ada di kota itu. Mohon maaf, hotel bintang 3 umpamanya. Hotel bintang 3, direktur hotel bintang 3 umumnya di kota Anda digaji berapa? Maka itulah yang berhak Anda peroleh. Hotel bintang 4, berapa layaknya direktur gaji direktur hotel bintang 4 dan begitu seterusnya. Maka Anda berhak mendapatkan gaji dari situ. Oh, umumnya juga dapat fasilitas, Anda berhak dapat itu. Umumnya al-mithal yang semisal dengan Anda, maka Anda berhak mendapatkan itu. Anda tidak berusaha, memang itu hak Anda. Tapi mengambil lebih dari itu yang tidak diperbolehkan, haram. Ya. Nah, adapun unit usaha itu murni milik Anda pribadi. Ya, umpama ini hotel, lalu Anda punya toko atau supplier barang-barang tertentu, kan, gitu kan? Dan ini milik pribadi, maka ini murni milik pribadi.
Tapi kalau usaha pribadi ini Anda gunakan dengan nama perusahaan hotel, maka ini tidak diperbolehkan. Karena itu bukan punya Anda, berarti Anda memakai barang orang lain untuk kepentingan pribadi. Nah, ini yang berkaitan dengan unit usaha pribadi Anda. Nah, paham Ibu? Paham Ustadz. Kalau berarti Ana ini kan ini Ustadz, jadi Ana bekerja sama dengan PT Ustadz di sini, menjadikan mes itu di Ana menyewa tempat lain di luar dari penginapan ini Ustadz. Awalnya memang orang PT itu ngecek penginapan ini Ustadz. Jadi awalnya di penginapan ini, tapi sekarang Ana sudah mengeluarkan dari penginapan ini Ustadz. Jadi Ana buka CV baru bukan atas nama penginapan ini. Ana menyewa tempat lain untuk Ana jadikan mes. Itu termasuk usaha siapa Ustadz? Kalau itu bagian dari usaha pribadi Anda, ya milik usaha pribadi Anda. Kalau hotel kan jelas usahanya, yaitu tinggal nunggu tamu datang, dilayani, dia bayar. Deh. Ya kan, sedangkan usaha Anda di bidang yang lain umpamanya. Ya, sedangkan karyawan dan sebagainya butuh tempat tinggal dan mes, maka Anda menyediakan tempat tinggal dan mes itu. Kalau Anda menggunakan hotel sebagai mes, maka Anda membayar selayaknya tamu-tamu yang lain. Oh, berarti gitu. Berarti kalau misalkan Ana di luar penginapan terus yang tadi kan Ana pakai CV sendiri itu Ustadz, berarti itu termasuk usaha sendiri Ustadz, ya? Tidak ada masalah Ibu. Wallahu a'lam. Ya, terima kasih Ibu atas pertanyaan dan telepon. Jazakallah khair Ustadz. Sama-sama. Ustadz. Alhamdulillah khairan, terima kasih Ibu sudah memberikan balasan. Amin. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih Ibu sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fikum. Dan kita lanjutkan pertanyaan dari redaksi Ustaz. Ya. Pertanyaan dari Budi Sutio dari Jakarta Timur. Bismillah, Ustadz, kapan sebaiknya harta waris dibagi ke ahli waris? Bila seorang laki-laki meninggal tanpa anak, namun mempunyai saudara kandung, dalam kurung laki dan wanita, dan istrinya ingin tetap tinggal di rumah peninggalan suami dan tetap menggunakan harta warisan lainnya. Dengan kata lain, bagi waris ditunda sampai dia juga mati, Ustadz, dan akan menyerahkan saat kalau dia istri meninggal. Bagaimana penyelesaiannya agar dapat terselesaikan tanpa harus ke pengadilan ya Ustadz ya? Di sini dicatatkan istri paham tentang surat An-Nisa namun menjalankannya sulit. Mohon nasihat dan penjelasan Ustadz. Jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Pertanyaan ini semisal dengan pertanyaan sebelumnya, yaitu suami meninggal, kemudian harta ini dipegang atau bahasa yang lebih ekstrim, mohon maaf, dikuasai oleh sang istri. Ya. Seperti pada kasus yang dibacakan tadi itu. Sebetulnya kalau ditanya solusinya apa? Ya, solusinya tidak ada lain hanya nasihat. Ya, munasahah, dinasehati istrinya. Kalau dia faham, ya alhamdulillah, nasihatnya nggak susah. Ya, nasihatnya nggak susah karena dia sudah faham. Ya, dinasehati, didatangi, diajak ngobrol baik-baik bahwa harta yang dia kelola ini atau data harta yang selama ini dia gunakan ini bukan milik dia, tetapi milik para ahli waris yang lain. Dan dia, sebagaimana dia faham dari surat An-Nisa, berarti dia ngerti bahwa ini harus dibagi kepada para ahli waris yang ada. Berarti dia tidak boleh menguasai warisan itu. Ya, nah, dinasehati karena kewajiban kita adalah kewajiban memberikan nasihat kepada sesama. Jadi kapan warisan itu dibagi? Ya tergantung kondisi. Secara syariat Islam tidak ada ketentuan. Tapi kalau dalam kasus Anda ini sebetulnya adalah butuh nasihat dari istri suami yang wafat rahimahullah ini. Wallahu a'lam.
Nah, Ustaz, terima kasih. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita angkat kembali pertanyaan via telepon yang sudah masuk. Assalamualaikum Fatwa TV. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan Bapak Adi di Tangerang. Silakan Bapak. Tangerang Selatan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Adi di Tangerang. Silakan Pak. Tangerang Selatan. Oh, Tangsel nih Pak ya? Iya, Tangsel. Iya, lebih dekat ke Jakarta. Iya. Ya, mohon izin tanya Ustaz. Silakan Pak Adi. Ana adalah salah satu cucu dari kakek yang sudah wafat cukup lama. Ya. Kemudian orang tua kami dan juga om dan tante-tante kami juga sudah wafat. Nah, yang ada sekarang tinggal satu orang bibi kami. Nah, jadi dan beliau tidak menikah sehingga tidak ada keturunan. Nah, sekarang pada saatnya bagaimana nanti seandainya bibi kami nanti ini wafat, sedangkan ada harta waris berupa rumah, akan dilari kemana itu kepemilikannya, Ustaz? Begitu Ustaz pertanyaan. Ya Pak Adi, terima kasih. Ustaz, barakallahu fiik. Barakallah. Terima kasih Bapak Adi sudah menelpon di Fatwa TV. Barakallahu fiik, Ustaz. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih Pak Adi di Tangsel atas teleponnya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita dan membukakan pintu-pintu rahmatnya kepada kita semuanya. Menjawab pertanyaan Pak Adi ini, kalau saya boleh mengatakan, ini ibarat jalur Sumatera ini Pak Adi. Panjang ini Pak Adi cara menghitungnya ya. Jalur Sumatera ini Pak Adi. Jadi harus secara sederhananya begini dulu. Saya berusaha untuk menyederhanakan. Tentu yang wafat lebih dulu adalah sang ayah. Ya, tentu yang wafat lebih dulu adalah sang ayah. Kemudian karena warisan nggak dibagi-bagi, akhirnya anak-anaknya ini wafat satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, satu demi satu, laki perempuan wafat semua satu-satu. Sekarang tinggal satu orang, tinggal anaknya satu sematawayang. Dan akhirnya anak-anak dari mereka pun bermunculan, cucu-cucunya itu bermunculan, cucu-cucunya sudah pada gede-gede. Ini Pak Adi ini nggak tahu sudah usia berapa ini Pak Adi ini kan, ya Pak Adi aja dengar suaranya seperti ini udah cucu gitu kan ya. Pak Adi sudah punya anak, wah, jadi ini sudah bertangga-tangga. Jadi kalau hendak menghitung maka dihitung. Karena yang wafat lebih dulu adalah sang ayah. Ketika sang ayah wafat, anak-anaknya ini masih komplit. Jadi ketika cara menghitung langkah pertama adalah menghitung warisan ini dengan seakan-akan anak-anak dari ayah ini, dari kakek Anda, kakek dari penanya, anak-anaknya ini dianggap ada semua, dianggap hidup semua. Ya, dianggap hidup semua, dihitung seperti layaknya mereka seakan-akan hidup. Nah, kemudian setelah itu turun bertangga. Oh, ini anak yang pertama sudah wafat, berarti dibagi lagi kepada ahli waris dia. Oh, anak kedua wafat, dibagi lagi kepada ahli waris dia. Oh, anak ketiga wafat, dibagi lagi kepada ahli waris dia. Gitu. Nah, sekarang tinggal satu sematawayang ini. Sematawayang dari anak ayah ini, yaitu dia juga nggak menikah, berarti kan ya sendiri. Lalu ahli waris dia siapa? Pasti ada ahli warisnya. Ahli waris siapa? Ahli warisnya adalah ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Jadi siapa ahli waris dia? Yang sekarang ini ponakan laki-laki dari saudara kandung laki-laki. Barakallahu fiik. Nah, Ustaz, Masya Allah, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Bapak Adi yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan kembali, Ustaz.
dari Hari Budiman di Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Bismillah, izin bertanya Ustadz, apa hukumnya menerima warisan dari orang tua yang diketahui ahli waris namun tidak menegakkan sholat? Mohon jawabannya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada penanya yang ada di Bangka Belitung. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah rahmatnya, menjaga kita semuanya. Akhi, ukhti fillah, saudaraku sekalian, waris ini tidak ada sangkut paut dengan si pewaris ini sholat atau enggak, taat atau enggak taat, maksiat atau enggak maksiat, enggak ada kaitan sama itu. Ya, selama dia muslim, selama agamanya Islam, dan dia meninggalkan harta warisan, maka disitulah menjadi ranah perhitungan waris dalam Islam. Ya, orang tuanya, mohon maaf, Islam, meninggalkan warisan yang banyak, maka silakan warisannya dibagi kepada para ahli warisnya. Terlepas si yang wafat ini dulu rajin sholat, nggak rajin sholat, itu tidak ada kaitan sama warisan. Yang penting dia orang Islam, meninggal dalam keadaan muslim. Begitu juga para ahli warisnya. Yang penting para ahli warisnya Islam dan mereka muslim dan muslimah. Ya, barakallahu fiik. Masya Allah, barakallahu fiikum wa jazakallahu khairan Ustaz atas jawaban dan nasihatnya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan masih ada waktu, kita bacakan pertanyaan berikutnya Ustaz dari Dedi Proyanto di Jakarta Utara. Bismillah, Assalamualaikum Ustaz, mau izin bertanya. Dulu si almarhum ada hutang kepada saya, namun saya sudah ikhlaskan. Haruskah saya menyampaikan ikhlas ini ke ahli warisnya atau tidak Ustaz? Mohon penjelasannya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu rasulillah wa ba'd. Memaafkan hutang, ini amalan yang mulia ini, Masya Allah. Ya, man yassara an mu'sirin yassarallahu anhu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memberikan kemudahan bagi orang yang berhutang, maka Allah akan berikan kemudahan bagi dia di dunia dan di akhirat. Dan juga Allah mengatakan di dalam Al-Quran, wa anta'fuwa khairun lakum. Kamu memaafkan hutang dia, maka ini jauh lebih baik bagi dia. Berarti orang yang memaafkan hutang seseorang, maka dia menjadi hamba Allah yang paling mulia. Yang kedua, Allah berikan banyak kemudahan urusan dia di dunia. Yang ketiga, Allah berikan kemudahan nanti di akhirat, dan ini yang lebih penting semuanya. Masya Allah. Ini harus menjadi contoh bagi kita semua, bagi para pemilik harta ketika ada orang berhutang dan dia tidak mampu, berkesulitan untuk melunasi, maka dimaafkan. Ini adalah amalan yang sangat mulia sekali. Ini sedekah dan lebih dari sebuah sedekah. Ya. Apakah Bapak penanya ini harus, yang memaafkan utang ini harus memberitahukan kepada ahli waris? Jawabannya pertama, jika para ahli waris ini tahu bahwa ayahnya, orang tuanya punya hutang sama si fulan, dia tahu, berarti kan para ahli waris berpikir keras untuk melunasin hutang orang tuanya. Berpikir keras, dia berusaha untuk mencari harta, Seperti penanya dari Sumatera tadi itu, wah dia berusahanya dikelola sedemikian rupa, ya, agar dia bisa melunasi hutang orang tuanya. Maka ketika si pemilik harta ini memaafkan dan menggugurkan hutang dia, maka dia memberitahukan kepada ahli waris. Kenapa? Agar dia bebas dari beban pelunasan hutang ini.
diberitahukan, kasih tahu bahwa saya sudah memaafkan hutang, anggap tidak pernah berhutang. Akhirnya dia merasa plong. Kalau orang Jawa bilang bisulnya sudah pecah gitu ya. Nah, kondisi yang kedua, kalau para ahli waris tidak tahu menahu kalau ayahnya pernah hutang sama dia, maka tidak perlu dan tidak ada manfaat bagi dia untuk memberitahukannya. Ya, barakallahu fikum. Masya Allah, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan kita bacakan pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Robi Mega Juanda di Jakarta Timur. Bismillah, ayah saya sudah meninggal tanggal 27 Mei 2021. Ibu saya sudah lama meninggal, Ustaz. Semasa hidup, beliau memiliki tabungan untuk keperluan beliau untuk umroh sebesar 14 juta rupiah. Tabungan tersebut disimpan atas nama saya di bank, tanpa sepengetahuan ahli waris yang lain atau dua adik kandung saya, karena ayah dahulu pernah berucap, jangan sampai adik-adik tahu. Apakah sekarang uang tabungan itu boleh saya beritahu ke dua adik kandung saya tersebut ya Ustadz, untuk dibagi-bagi, atau apakah bisa uang tersebut diinfakkan untuk amal jariah? Mohon nasihatnya, jazakallahu khairan. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Terima kasih kepada si penanya yang mengirimkan pertanyaannya, kepercayaannya kepada Fatwa TV. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan pintu-pintu hidayah dan memberikan rahmat kepada kita semuanya. Apa yang harus dilakukan oleh sang anak dalam kasus ini? Ya, maka dalam kasus ini sang anak harus memberitahukan kepada ahli waris yang lain. Harus memberitahukan kepada saudara-saudara kandungnya. Kenapa? Karena harta yang disimpan oleh sang ayah rahimahullah atas nama sang anak ini adalah harta warisan. Ya, ini adalah harta warisan. Untuk itu sang anak ini wajib memberitahukan kepada saudara-saudara yang lain bahwa ayahnya telah menyimpan uang pada dia, ini nomor, ini rekeningnya, ini bukunya, ini print out banknya, biar mereka percayakan ini print out banknya selama umpama setahun atau 6 bulan, ini print outnya, ini nilai uangnya. Lalu setelah itu apa? Uang itu dibagikan kepada mereka, dicairkan dan dibagi sesuai dengan ketentuan syariat dalam pembagian warisan. Barakallahu fiik. Masya Allah. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum atas jawaban dan penjelasannya. Demikian bertanya, semoga bisa dipahami. Ikuti Islam, a'azani ya Allah wa yakum. Masih ada waktu, kami mengajak Anda untuk berpartisipasi. Jika Anda ingin mengajukan pertanyaan khususnya tentang fikih waris, Anda bisa menghubungi layanan telepon kami di 021 2123 2333 dan nomor telepon tersebut tertera di layar kaca Anda saat ini. Dan kita bacakan pertanyaan kembali, Ustaz, dari Hani Halim di Bandung Barat. Bismillah, izin bertanya Ustaz, saya mau bertanya masalah waris. Ayah saya baru saja wafat, meninggalkan 1 orang istri dan 2 anak perempuan. Selain itu, ada 1 orang saudara laki-laki ayah yang masih hidup. Orang tua ayah sudah meninggal. Bagaimana warisnya ya Ustadz jika kami ingin memberi pada cucu ayah dan keponakan-keponakan ayah dari putri dan saudara ayah yang sudah wafat sebelum ayah kami wafat? Sebaiknya bagaimana Ustadz? Mohon penjelasannya, syukron. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Terima kasih atas pertanyaannya. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat dan hidayahnya kepada kita semuanya. Menjawab pertanyaan di atas, bagaimana cara pembagian warisnya? Sebelumnya, siapa ahli warisnya? Ahli warisnya seperti yang disebutkan dalam pertanyaan tadi, yaitu yang pertama adalah si istri, kemudian 2 anak perempuan, kemudian saudara kandung laki-laki dari ayah mereka, yaitu pewaris. Ahli warisnya hanya mereka saja. Nah, pembagiannya bagaimana? Pembagiannya si istri 1/8 seperti yang Allah tentukan dalam Al-Quran surat An-Nisa itu. Kemudian 2 anak perempuan juga 2/3 sebagaimana yang sudah Allah tentukan. Kemudian sisanya yaitu diberikan kepada saudara kandung laki-laki ayah. Jadi 1/8
diberikan kepada istri dari total harta, 2/3 dari total harta, kemudian sisanya diberikan kepada saudara kandung laki-laki ayah. Boleh nggak diberikan kepada ponakan-ponakan? Ya sah-sah saja, asal dibagi dulu warisan seperti ini. Jangan warisan belum dibagi, tahu-tahu bagi-bagi kepada ponakan-ponakan ayahnya. Tidak diperbolehkan. Ya, karena ini harta milik para ahli waris. Ya, pemiliknya adalah para ahli waris. Jadi dibagi dulu sesuai syariat Islam, seperti pembagian yang tadi. Setelah itu terserah mereka keputusannya apa. Oh, saya nyumbang sekian untuk dibagi ke ponakan. Oh, saya ngasih sekian untuk dibagi ke ponakan. Saya ngasih sekian untuk dibagi ke ponakan. Itu hak mereka. Ya. Barakallahu fiikum. Tapi jazakallahu khairan atas jawaban penjelasannya, demikian bertanya, semoga bisa difahami. Dan sepertinya sudah ada penelpon terakhir, bisa kita angkat dahulu. Assalamualaikum Fatwa TV. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Ibu Yayu di Bogor, Ibu ya? Ibu ya, betul. Baik, silakan pertanyaannya. Ya. Maaf Ustadz, saya dengan Ibu Yayu dari Bogor. Silakan Ibu Yayu. Iya, ingin menanyakan mengenai masalah waris ini Ustadz. Ya, Ibu. Ini ada sebuah rumah ya Ustadz ya, yang menjadi warisan kami bertiga. Kami ada ibu saya, ayah saya sudah meninggal, kemudian ibu saya masih ada, kemudian ada waris sebuah rumah. Kemudian akan menjadi hak kami ya Ustadz bertiga. Tetapi kebetulan rumah itu menjadi tempat usaha gitu Ustadz. Nah kebetulan ditempati oleh adik saya yang kedua yang usaha di situ Ustadz. Nah kemudian kan ingin dibagikan gitu ya Ustadz, tetapi karena rumah itu rencananya akan dibeli oleh adik saya itu gitu ya. Nah apakah waris itu bisa dicicil gitu Ustadz, maksudnya kepada yang dua orang lagi ya, kepada saya dan kepada adik saya yang satu lagi, karena adik saya yang kedua ini kebetulan memang tidak punya uang tunai gitu Ustadz. Nah hukumnya bagaimana kemudian kalau dicicil itu, apakah memang nanti kan mungkin ada inflasi dan sebagainya ya Ustadz ya, bagaimana menurut Ustadz? Terima kasih Ustadz, begitu mungkin saya. Ya, baik, terima kasih Bu Yayu sudah menelpon di Fatwa TV. Ya, bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Bolehkah warisan dicicil? Sebetulnya ini ranah jual beli, Ibu. Ranahnya adalah ranah jual beli. Saudara Anda ingin membeli rumah warisan. Cuman karena dia tidak punya uang cash, dia mau membelinya tapi dicicil. Maka tentu ketika para ahli waris semua setuju dengan akad jual beli itu, sepakat dengan harganya, cocok dengan harganya, kemudian mereka melakukan transaksi jual beli, kemudian mereka juga sebelum melakukan transaksi, mereka cocok dengan model pembayarannya. Jadi intinya selama mereka setuju, para ahli waris setuju untuk dibayar cicil, nah, asal satu, waktunya jelas. Berapa lama dia mencicil? Ya bukan. Pokoknya seadanya duit, waktunya ya tidak bisa. Berapa lama? Waktunya jelas. Ya, saya akan cicil, saya mau beli rumah ini, saya mau cicil 2 tahun, berarti 24 bulan. Oke? Kemudian yang kedua, pembayaran per bulannya jelas. Saya akan bayar per bulan 50 juta umpamanya. Jelas. Ya. Ini boleh. Ya. Waktunya jelas. Ya, berapa lama dia nyicilnya, kemudian berapa yang harus dia bayar per bulannya. Nah, jika ini terjadi, kemudian jika ini sudah dijelaskan, kemudian para ahli waris setuju dengan itu semua, maka boleh-boleh saja, sah-sah saja. Apa larangannya? Jangan sampai ada denda keterlambatan. Kalau kamu terlambat nanti didenda sekian. Nah, nanti jadi riba, Ibu, nggak boleh. Ya, kalau terlambat ya sudah, nggak apa-apa, diingetin aja, dinasihati jangan terlambat lagi loh kamu ya. Apalagi ini kan saudara sendiri ya. Barakallahu fiik. Terima kasih banyak kepada Ibu
Bu Yayu. Ustaz. Yayu tadi di Bogor ya. Tapi Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas jawaban dan penjelasannya. Demikian Ibu Yayu di Bogor yang bertanya, semoga bisa difahami. Dan pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir di kesempatan kali ini Ustaz. Alhamdulillah. Kita selesaikan Ustaz. Barakallahu fikum, jazakallahu khairan barakallahu atas waktu dan ilmunya Ustaz pada hari ini Ustaz. Alhamdulillah. Ikut Islam azani ya Allah wa yakum, dan demikian live interaktif pada hari ini. Semoga apa yang disampaikan Ustadz bisa bermanfaat dan kita bisa mengambil faedahnya. Dan kami informasikan juga untuk live interaktif nanti malam insya Allah jam 8 bersama Al-Ustadz Dr. Musyafa Ad-Dirini hafizahullah dengan pembahasan tema konsultasi Islam. Dan bila Anda ingin mengetahui kegiatan Dewan Fatwa, Anda bisa akses di website kami di www.dewanfatwa.com. Demikian live interaktif pada hari ini. Kami kurang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas partisipasinya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Dan semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan. Kita tutup. Subhanakallahumma wabihamdika. Asyhadu alla ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah. Terus bagaimana hubungan dengan anak saya yang sekolah di pesantren? Ini mau Dan nanya. pendapat Imam Al-Muzani. Muzani ini Muzani. Syafi'i Soghir. Oh,